disambut bak pahlawan bangsa. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kagum dengan antusias fans Garuda yang memerahkan Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut dirinya. Di sisi lain, 3 calon pemain naturalisasi langsung ikut Patrick Kluivert ke Jakarta. Berikut penjelasan dan fakta lengkapnya. Suasana semakin memanas dan kian liar usai Shin Tae-yong dipecat PSSI. Kini asisten Shin Tae-yong yakni Yoo Jae-hoon dengan tegas meluapkan kata-kata yang membuat fans Garuda terkejut lihatnya. Apa yang memang dirasakan Yoo Jae-hoon sehingga bisa sampai segitunya? Simak baik-baik video ini. Lah kok malah ketar-ketir kemarin sempat hebohkan fans Garuda usai dikira menyindir Shin Tae-yong. Kini Mark Klok langsung klarifikasi usai diserang netizen setelah ada kalimat yang bikin geram fans Garuda yang dikeluarkan Mark Klok terhadap Shin Tae-yong. Lama nggak ada kabar, tiba-tiba saja kiper kesayangan kita semua yakni Maarten Paes diam-diam bikin gebrakan baru di Amerika sana yang buat seluruh fans Timnas Indonesia dibuat kagum dan bangga dengarnya. Apakah itu? Temukan jawabannya dalam video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Disambut bak pahlawan bangsa. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kagum dengan antusias fans Garuda yang memerahkan Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut dirinya. Di sisi lain, 3 calon pemain naturalisasi langsung ikut Patrick Kluivert ke Jakarta. Berikut penjelasan dan fakta lengkapnya. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta kemungkinan akan dipenuhi oleh ribuan fans Timnas Indonesia yang dengan antusias menyambut kedatangan Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia. Mantan penyerang legendaris Timnas Belanda ini resmi ditunjuk sebagai juru taktik Garuda untuk membawa Indonesia bersaing di level internasional menggantikan Shin Tae-yong. Walaupun sempat diragukan di awal perkenalannya, namun saat ini banyak fans Timnas yang siap mendukung penuh Patrick Kluivert. Kluivert mungkin akan tiba bersama rombongan kecil. Yang menarik perhatian adalah apabila di situ ada 3 calon pemain naturalisasi yang diharapkan dapat memperkuat skuad merah putih. Ketiga pemain tersebut memang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh fans Garuda. Dia adalah Jairo Riedewald, Pascal Struijk, dan Miliano Jonathans. Karena ketiga pemain tersebut adalah pemain yang berpengalaman di sepak bola Eropa. Dengan adanya Patrick Kluivert, semoga ketiga pemain itu bisa luluh hatinya dan memperkuat Timnas Indonesia. Dalam sambutannya di bandara, Kluivert mungkin akan mengaku sangat terharu dengan sambutan hangat dari para supporter. Saya merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari proyek besar Timnas Indonesia. Energi dari para fans hari ini sangat luar biasa, dan saya tidak sabar untuk segera memulai pekerjaan saya di lapangan. Nggak nyangka supporter Timnas Indonesia sefanatik ini, begitu kira-kira kata Kluivert. Ketua PSSI, Erick Thohir, mungkin juga akan hadir menyambut Kluivert, menyampaikan optimismenya terhadap pelatih berusia 48 tahun tersebut. Patrick memiliki pengalaman luar biasa baik sebagai pemain maupun pelatih. Begitu kira-kira kata Erick. Apabila benar, para penggemar yang memadati bandara mungkin akan mengibarkan bendera merah putih dan meneriakkan yel-yel dukungan untuk Kluivert dan Timnas Indonesia. Sebagian besar berharap pelatih dengan gaya permainan menyerang ini mampu memberikan perubahan signifikan pada performa tim nasional, terutama menjelang ajang-ajang penting seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian juga antusias menanti kedatangan Patrick Kluivert dan siap mendukung penuh Patrick Kluivert untuk kemajuan Timnas Indonesia? Ataukah kalian masih gagal move on dengan sosok Shin Tae-yong? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain dan faktanya pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah dalam perjalanan menuju ke Jakarta pada Sabtu 11 Januari 2025 ini.
Patrick Kluivert dikabarkan sudah dalam perjalanan ke Jakarta untuk diperkenalkan secara langsung sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan perkataan Erick Thohir yang menyatakan Patrick Kluivert akan tiba di Jakarta pada Sabtu sore. Kemudian Patrick Kluivert akan melakukan sesi konferensi pers pada Minggu. Kabar Patrick Kluivert sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Patrick Kluivert terlihat sudah berada di Bandara Schiphol, Amsterdam pada Jumat 10 Januari, pukul 23.30 waktu setempat. Waktu tersebut jika dikonversi ke WIB menjadi pukul 2.30 Sabtu 11 Januari 2025 dini hari. Patrick Kluivert terlihat mengenakan jaket hitam tebal. Ia juga mengenakan topi berinisial PK untuk namanya. Diperkirakan Patrick Kluivert akan tiba di Indonesia pada Sabtu 11 Januari 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Mengingat penerbangan Amsterdam ke Jakarta memakan waktu kurang lebih 14 jam. Sejumlah agenda padat menanti Patrick Kluivert di Jakarta pada Minggu 12 Januari 2025, esok. Yang pertama tentu adalah perkenalan resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. PSSI rencananya akan mengundang wartawan dalam sesi konferensi pers yang kemungkinan akan dilakukan Minggu sore. Kemudian Patrick Kluivert dijadwalkan akan makan malam bersama pemain Timnas Indonesia. Tidak semua pemain Timnas Indonesia yang hadir, hanya akan dilakukan oleh pemain Timnas Indonesia yang bermain di Liga 1. Hal ini dibocorkan Erick Thohir saat wawancara di program Rossi, Kompas TV. Nanti hari Minggu tanggal 12 para pemain Timnas Indonesia akan makan malam dengan Patrick, kata Erick Thohir. Saya tadi malam telepon Ridho Arhan. Saya bilang nanti Patrick datang, siapa yang bisa join ke dinner. Arhan bilang tidak bisa, karena 12 dia sudah tanding. Ada pesan yang ingin disampaikan ke coach baru, Ridho saya telepon. Dia nanya, boleh ngomong bebas? Boleh saya bilang. Tambahnya, Patrick Kluivert diikat oleh Timnas Indonesia selama 2 tahun, dengan opsi perpanjangan kontrak 2 tahun. Pelatih asal Belanda itu diharapkan membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Suasana semakin memanas dan kian liar usai Shin Tae-yong dipecat PSSI. Kini asisten Shin Tae-yong yakni Yoo Jae-hoon dengan tegas meluapkan kata-kata yang membuat fans Garuda terkejut lihatnya. Apa yang memang dirasakan Yoo Jae-hoon sehingga bisa sampai segitunya? Simak baik-baik video ini. Asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, menegaskan agar semua pihak berhenti berbicara hal yang tak benar. Seperti diketahui, PSSI memang telah secara resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan pada Senin 6 Januari 2025. Keputusan PSSI itu membuat banyak pihak terkejut karena terkesan mendadak. Dalam selang waktu 2 hari, PSSI bahkan telah mengumumkan Patrick Kluivert menjadi pelatih baru Timnas Indonesia pada Rabu. Situasi ini membuat media sosial riuh karena isu liar terus bergulir setelah pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tak sedikit kabar miring terus muncul meski sudah ada sosok pelatih penggantinya yang diumumkan. Namun meski sosok pengganti sudah diumumkan, isu penyebab pemecatan semakin liar. Belum lama ini ada yang berbicara soal suasana ruang ganti Timnas Indonesia yang tak kondusif. Ada juga kabar Shin Tae-yong tak cocok dengan beberapa pemain keturunan Belanda. Selain itu, masalah komunikasi antara pemain dan pelatih juga diisukan menjadi salah satu alasan pemecatan. Isu soal strategi pelatih yang tak disepakati oleh pemain bahkan juga mencuat. Berbagai isu merebak meski sudah beberapa hari berlalu sejak keputusan pergantian pelatih. Belum lama ini, salah satu pemain Timnas Indonesia yakni Mark Klok pun melakukan wawancara dengan media Belanda. Dalam wawancaranya tersebut, Shin Tae-yong disebut sebagai pelatih diktator. Pernyataan itu membuat media sosial semakin riuh dan beberapa pihak pun bicara dengan lantang bahwa memang ada keributan yang terjadi.
Isu soal dinamika yang terjadi di tubuh Timnas Indonesia juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong. Menanggapi hal ini, asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Yo Ja-hoon, memberikan komentar tegas. Mantan pemain Persipura Jayapura tersebut meminta agar semua orang berhenti menyebar hoaks. Stop hoax, ujar Yo Ja-hoon sebagaimana dikutip channel Total Timnas dari Instagram Story Jumat 10 Januari 2025. Terkait kabar yang terus beredar dan semakin liar itu, Yo meminta agar semua pihak berhenti menyebarkan pembicaraan yang tidak benar. Yo merasa masih ada beberapa pihak yang berbicara tidak-tidak. Stop bicara yang tidak benar, tegas mantas asisten pelatih kiper Timnas Indonesia tersebut. Lah kok malah ketar-ketir kemarin sempat hebohkan fans Garuda usai dikira menyindir Shin Tae-yong. Kini Mark Klok langsung klarifikasi usai diserang netizen setelah ada kalimat yang bikin geram fans Garuda yang dikeluarkan Mark Klok terhadap Shin Tae-yong. Pemain Timnas Indonesia Mark Klok memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal Shin Tae-yong. Hal ini sepertinya tak terlepas dari pernyataan Mark Klok yang sempat menyebut Shin Tae-yong sebagai seorang diktator. Pernyataan tersebut dilontarkan Mark Klok ketika diwawancari ESPN. Shin Tae-yong sendiri kini sudah tak menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dipecat PSSI pada 6 Januari 2025. Dia Shin Tae-yong sungguh-sungguh seorang diktator. Dan posisinya di atas seluruh tim, kata Mark Klok. Sementara itu, Mark Klok dalam klarifikasinya menjelaskan bahwa ada konteks yang hilang. Pasalnya, ia kala itu berbicara dengan bahasa Belanda. Selain itu, pemain milik klub Persib Bandung tersebut juga mengakui telah menggunakan kata yang kurang tepat. Ada konteks yang hilang dalam terjemahan wawancara saya dalam bahasa Belanda. Mungkin juga saya menggunakan kata yang kurang tepat, kata Mark Klok dalam rilisan yang dikeluarkan pada Jumat 10 Januari 2025. Terlepas dari semuanya, Mark Klok mengaku bersyukur pernah dilatih oleh Shin Tae-yong. Ia lalu memberikan pujian kepada pelatih berusia 54 tahun itu. Mark Klok menilai Shin Tae-yong merupakan sosok yang tegas dan itu menjadi sisi positif dari seorang pelatih. Tetapi saya bersyukur atas kepercayaan dan waktu yang saya habiskan bersama Coach Shin Tae-yong serta banyak belajar darinya. Shin Tae-yong merupakan pelatih yang sangat tegas. Dan setiap pelatih memiliki cara yang berbeda-beda, saya selalu menghargai perbedaan tersebut, ucap Mark Klok. Lama nggak ada kabar, tiba-tiba saja kiper kesayangan kita semua, yakni Maarten Paes diam-diam bikin gebrakan baru di Amerika sana yang buat seluruh fans Timnas Indonesia dibuat kagum dan bangga dengarnya. Apakah itu? Temukan jawabannya dalam video ini. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menggambarkan betapa luar biasanya atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Kekaguman ini membuat penjaga gawang FC Dallas tersebut ingin mengundang awak media Amerika Serikat untuk hadir ke SUGBK saat Garuda bermain. Pernyataan tersebut disampaikan penjaga gawang kelahiran Nijmegen tersebut pada acara Media Day Major Lagu Soccer MLS baru-baru ini. Kiper FC Dallas berusia 26 tahun tersebut telah 6 kali tampil untuk skuad Garuda. 2 clean sheet sudah dikantongi bersama Merah Putih, semuanya dicatat di GBK. Dirinya menjalani laga debut kandang saat menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 10 September 2024. Kala itu Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Pada laga terbarunya dengan Timnas Indonesia, Maarten Paes berhasil mencatatkan clean sheet saat Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi 19 November 2024. Paes mengutarakan bahwa dukungan luar biasa supporter Timnas Indonesia di SUGBK tidak ada duanya. Saya ingin mengundang kalian ke stadion untuk merasakannya atmosfer, ujar Paes dikutip dari kompas.com. Tak ada saingannya. Mungkin sama seperti Boca Juniors, River Plate, kalian mungkin lebih kenal dalam kurung atmosfer di stadion tersebut.
passion dari suporternya luar biasa. Semua laga kandang sold out 85.000 penonton. Luar biasa lanjutnya. Dirinya ingin membayar dukungan luar biasa fans dengan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Kesetiaan dan dukungan itu layak mendapatkan tempat di Piala Dunia, ujar Maarten Paes. Anda bisa lihat di Piala Dunia betapa loyal dan passionate-nya mereka. Luar biasa. Kami punya kesempatan besar kali ini. Kami hanya beberapa poin lagi. Bahkan jika peringkat 3 hingga 4 masih ada kesempatan ke babak berikut. Tantangan besar tapi Maret sangat penting lanjutnya. Oh, ternyata ini tuh alasannya. Pantas saja sebagian besar fans timnas tidak percaya dengan pelatih baru. Inilah penyebab PSSI tolak 2 pelatih calon timnas Indonesia. Penyebab PSSI lebih memilih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer sebagai pelatih timnas Indonesia akan diulas di sini. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede membocorkan kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia ketimbang 2 nama lain. Sekadar diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada 3 pelatih yang akhirnya dikerucutkan menjadi calon juru taktik timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Dalam konferensi pers yang diadakan Senin 6 Januari 2025, Erick Thohir mengatakan hanya Patrick Kluivert, pelatih yang datang untuk menghadiri sesi interview di Hari Raya Natal pada Rabu, 25 Desember 2024. 1. Patrick Kluivert lebih bisa diajak berkompromi. Alhasil, Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Selain memiliki visi dan misi yang jelas, ia juga merelakan waktu hari besar agamanya bersama keluarga untuk menghadiri sesi interview bersama Erick Thohir. Namun Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede tidak percaya begitu saja. Setelah mencari informasi yang valid, Bung Harpa mendapatkan fakta Patrick Kluivert dipilih karena lebih bisa diajak berkompromi ketimbang 2 kandidat lain. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Menurut informasi yang didapat Bung Harpa, asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat dipilih oleh PSSI alias bukan bawaan Patrick Kluivert. Ditakutkan jika Patrick Kluivert membawa gerbong kepelatihannya sendiri dari Belanda, bakal ada konflik layaknya yang terjadi di era Sintayong. 2. Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer akhirnya batal dipilih. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Dalam hal ini, screening asisten pelatih dilakukan oleh Pak Erick Thohir atau PSSI, kata Bung Harpa, channel Total Timnas mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Jumat 10 Januari 2025. Karena 2 calon pelatih yang lain, saya curiga itu adalah Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer, walaupun ini cuma asumsi. Tapi, keterangan yang saya dapat ini valid. Pelatih pertama tak mau berkompromi karena asisten pelatih hingga pelatih fisiknya maunya dibawa dari Belanda. Yang seperti ini biasanya Giovanni Van Bronckhorst, lanjut pria, yang juga bekerja sebagai jurnalis ini. Kalau yang satu lagi, kemungkinan itu Frank de Boer. Ini pelatih karakternya keras, jadi dia mau ngatur-ngaturlah seperti yang pertama. Frank de Boer juga pernah bekerja bersama Erick Thohir di Inter Milan pada 2016. Jadi tidak deal dan Patrick Kluivert yang deal. Jadi kalau ada gimmick cuma Patrick Kluivert yang datang pas interview di hari Natal sehingga dia yang dipilih, silakan simpulkan sendiri. Tutup Bung Harpa. Setelah secara resmi berpisah dengan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sempat menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia, kabar mengejutkan bisa saja datang dari negara tetangga, Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kemungkinan akan menunjukkan minat untuk merekrut Shin Tae-yong sebagai juru taktik baru mereka. Keputusan PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong menuai pro dan kontra, baik di kalangan penggemar sepak bola maupun internal federasi. Karena keputusan PSSI ini bisa saja menyakiti hati Shin Tae-yong setelah dipecat secara tidak hormat.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama sejumlah anggota Exco PSSI, bisa saja menyesali keputusan tersebut kalau saja Shin Tae-yong langsung menangani negara rival Indonesia itu, mengingat kontribusi besar Shin dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia mencatatkan berbagai prestasi, termasuk lolos ke Piala Asia 2023 dan tampil mengesankan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang mampu mengembangkan pemain muda, sebuah faktor yang mungkin membuat Malaysia melihatnya sebagai kandidat ideal untuk membangun skuad Harimau Malaya yang lebih kompetitif di masa depan. Mungkin di waktu mendatang FAM akan mempersiapkan tawaran resmi untuk Shin Tae-yong. Jika negosiasi berjalan lancar, pelatih berusia 53 tahun tersebut bisa menjadi bagian dari revolusi sepak bola Malaysia yang kini tengah berupaya bangkit dari bayang-bayang prestasi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Karena akhir-akhir ini prestasi Malaysia sangatlah buruk jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Apabila benar, Erick Thohir dalam pernyataan singkatnya kepada media bisa saja mengungkapkan rasa penyesalannya usai memecat Shin Tae-yong. Keputusan ini sangat berat bagi kami. Shin Tae-yong telah memberikan banyak hal untuk sepak bola Indonesia. Kami berharap yang terbaik untuk kariernya ke depan. Apabila Shin Tae-yong pindah ke Malaysia, itu akan menjadi penyesalan bagi PSSI. Begitulah kira-kira kata Erick. Namun, di balik pernyataan tersebut, sejumlah sumber menyebutkan bahwa PSSI sebenarnya sempat mempertimbangkan langkah untuk mempertahankan Shin, tetapi tidak mencapai kesepakatan terkait visi jangka panjang dan dukungan struktural yang diinginkan pelatih tersebut. Apabila terjadi, kabar potensi hijrahnya Shin Tae-yong ke Malaysia tentu akan menjadi perhatian besar, terutama bagi pendukung Timnas Indonesia yang masih mengharapkan kejayaan sepak bola nasional di bawah asuhan Shin Tae-yong. Akankah keputusan ini menjadi pelajaran bagi PSSI? Ataukah justru menjadi awal baru bagi Shin Tae-yong di Asia Tenggara? Waktu yang akan menjawab. Bagaimana guys perasaan kalian apabila Shin Tae-yong benar akan menangani Timnas Malaysia usai dipecat secara tidak terhormat oleh PSSI? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain dan faktanya, ada 5 negara yang berpeluang tampung Shin Tae-yong usai dipecat dari Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui saat ini status STY tengah menganggur dan negara manapun, termasuk klub pun, berhak mengontrak pelatih asal Korea Selatan itu. Inilah 5 negara yang diprediksi akan merekrut Shin Tae-yong. 5. Korea Selatan. Timnas Korea Selatan bisa menjadi pilihan terbaik STY, sebab ia pun dulunya pernah melatih Timnas Korea Selatan pada 2017 sampai 2018. 4. Timnas Arab Saudi. Timnas Arab Saudi kalah 2-3 dari Bahrain di Gulf Cup 2024. Berbeda dengan Korea Selatan yang tengah tampil baik bersama pelatih barunya, Arab Saudi justru masih kesulitan dengan Hervé Renard, pelatih yang kembali dipercaya menangani Arab Saudi pada Oktober 2024, lalu belum juga memberikan hasil manis. 3. Qatar. Timnas Qatar juga bisa saja mengganti pelatihnya saat ini, Al-Moez Ali dengan Shin Tae-yong. Dengan finansial yang dimiliki Qatar, menggaji pelatih Shin Tae-yong jelas bukanlah masalah. Second, Hong Kong. Timnas Hong Kong, HKFA Hong Kong, dan Timnas Indonesia saat ini memiliki kesamaan, yakni banyak pemain keturunan yang membela negara tersebut. Berkat strategi itu, sepak bola Hong Kong pun mulai jadi pembicaraan. 1. Thailand. Kegagalan pelatih Masatada Ishii membawa Thailand juara Piala AFF 2024 bisa membahayakan nasibnya di negeri gajah perang tersebut. Juru taktik asal Jepang itu pun bisa kapan saja dipecat. Akan tetapi, STY dipecat secara tidak hormat karena tidak ada hal spesial dari pemecatan yang dilakukan PSSI.
Jika STY merasa tersakiti, bisa saja ia bergabung dengan Thailand dan berpotensi untuk sering berjumpa timnas Indonesia. Ini jawabannya yang ditunggu-tunggu fans Garuda semua. Daripada semua orang berpikiran negatif terhadap dirinya, El Nyengir atau Mas Hilgers langsung berikan klarifikasi yang mengejutkan publik setelah dituduh menjadi penyebab dipecatnya Shin Tae-yong. Tonton video ini sampai habis, kalian akan dibuat terkejut dengarnya. Back FC Twente sekaligus timnas Indonesia. Mas Hilgers memberikan mengklarifikasi setelah dirinya dituduh jadi penyebab Shin Tae-yong dipecat. Alasan masalah komunikasi yang jadi penyebab Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia menyebabkan netizen juga menuduh sejumlah pemain sebagai biang kerok. Salah satunya adalah Mas Hilgers yang disebut jadi pemain yang menginginkan Shin Tae-yong dipecat. Hal tersebut juga diikuti dengan Mas Hilgers yang tidak memberi ucapan perpisahan kepada Shin Tae-yong. Pada akhirnya pemain 23 tahun itu buka suara melalui Instastory eksklusifnya pada Kamis 9 Januari 2025. Teman-teman, maaf karena saya offline dalam beberapa hari, kata Mas Hilgers. Itu dikarenakan saya sedang tidak baik karena cedera dan juga mencabut 4 gigi bungsu saya. Jadi secara psikis dan mental saya butuh waktu untuk kembali. Besok saya akan merekam beberapa hal yang saya lakukan untuk comeback, jadi stay tune saja, tambahnya. Mas Hilgers berusaha tetap positif dengan pemberitaan negatif yang menuduh dirinya. Dirinya mengaku juga sedih karena Shin Tae-yong harus dipecat secara sepihak. Mas juga tidak memiliki perjumpaan yang banyak dengan Shin Tae-yong karena ia harus mengalami cedera setelah debut bersama timnas Indonesia melawan Cina. Mas Hilgers tidak dipanggil saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada November lalu. Pada akhirnya, saya berusaha tetap positif walau mendengar beberapa hal negatif soal situasi pelatih timnas Indonesia, kata Mas. Saya sangat sedih mendengar berita itu pemecatan pelatih. Saya bahkan belum terlalu mengenalnya karena saya hanya pernah dilatih sekali dalam kurung 1 pertandingan. Setelah itu di periode kedua saya punya problem fisik sehingga berakhir cedera. Hal ini juga menyangkal seluruh orang yang menyebarkan berita negatif dan fitnah soal coach yang dipecat. Padahal di saat bersamaan saya tidak bisa hadir di FIFA Matchday terakhir, tambahnya. Legenda timnas Indonesia Christian Gonzalez tiba-tiba saja teringat dengan mantan pelatih timnas Indonesia, yakni Alfred Riedel usai PSSI memecat Shin Tae-yong dan mendatangkan Patrick Kluivert. Kira-kira apa ya yang membuat legenda timnas ini teringat dengan sosok Alfred Riedel? Ex-pemain timnas Indonesia Christian Gonzalez punya harapan tinggi untuk pelatih anyar Garuda, Patrick Kluivert. Christian Gonzalez turut berkomentar soal pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Ia mengunggah pendapatnya di Instagram pribadinya pada Rabu 8 Januari 2025. Ex-pemain berjuluk Eloco itu mengunggah pesan almarhum Alfred Riedel. Pesan Alfred Riedel kurang lebih sama dengan apa yang menjadi harapan Shin Tae-yong saat ini. Almarhum Coach Alfred Riedel pernah berkata, kata Christian Gonzalez, "Tugas saya di sini hanya menjadikan tim ini terbaik di level Asia. Mungkin kita semua sedih dengan kabar mengenai STY, tapi dia berhasil membuat timnas Indonesia dikenal dan ditakuti lagi di Asia. Kita apresiasi dan berterima kasih," tambahnya. Gonzalez pun punya harapan tinggi untuk suksesor Shin Tae-yong selanjutnya untuk timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda Patrick Kluivert dipastikan akan menjadi pengganti Shin Tae-yong. Siapapun pelatih selanjutnya, saya harap dia mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun, kata Christian Gonzalez Sebelumnya, yang juga berasal dari Belanda dan memilih Patrick Kluivert. Simak baik-baik video ini, dijamin kalian dibuat kaget dengan alasannya.